Sering sekali kita tidak begitu memberikan perhatian terhadap peringatan-peringatan. Dalam berlalu lintas umpamanya, sering sekali ada peringatan jalan licin. Namun kita mengabaikannya atau tikungan tajam dan seterusnya. Akhirnya itu membuat kecelakaan. Bahkan ada rambu-rambu yang mengatakan hati-hati, sering terjadi kecelakaan di sini, kurangi kecepatan. Itu pun sering sekali kita abaikan. Maka tidak jarang itu membuat kita mengalami kecelakaan, bahkan tidak jarang pula menelan korban sampai kepada kematian. Di dalam mengikut Tuhan pun hal yang sama sering terjadi, saudaraku. Kita sering meremehkan peringatan-peringatan. Di dalam Alkitab, dalam 2 Tawarikh 36 ayat 11-12 diceritakan di sana, ada seorang raja bernama Zedekia yang berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lalu yang dia lakukan apa? Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan, saudaraku, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Bayangkan, Tuhan berulang-ulang mengirim pesan. Tentu saja Tuhan mengirim pesan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat tanda-tanda zaman dan lain sebagainya. Bahkan lewat firman-Nya yang kita baca, Allah bisa mengirimkan pesan kepada kita. Dia mengirimkan peringatan-peringatan kepada kita. Namun Raja Zedekia tidak mengindahkannya. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Bangsa itu terus-menerus mengalami kekalahan. Bahkan bangsa itu harus mengalami sebuah proses yang sangat-sangat tidak mengenakan. Nah, gagal, banyak korban yang terjadi. Itulah yang mereka alami. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bayangkan, bahkan mereka mengejek, mengolok-olok, mencaci, menghina, bahkan menganiaya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperingatkannya. Adakah saudara juga mengalami hal yang sama? Ketika hamba Tuhan berbicara, saudara mengejeknya, saudara mentertawakannya, seolah-olah itu tidak mungkin, seolah-olah itu hanya buatan karangan daripada hamba Tuhan itu saja. Saudaraku, jangan. Jadilah kita seperti Daud, yang ketika dia jatuh ke dalam dosa, lalu diperingatkan oleh Nabi Nathan, dan seketika itu juga dia bertobat, saudaraku. Jangan menjadi seperti Simson yang diperingatkan berulang kali oleh orang tuanya, tapi tidak berubah. Sekiranya Simson mendengar peringatan orang tuanya, mungkin dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekiranya Ananias dan Safira mendengarkan peringatan dari para rasul, mungkin dia tidak binasa, tapi makin diberkati. Sekiranya Yudas mendengarkan peringatan daripada Yesus, mungkin dia akan menjadi rasul yang sangat-sangat dipakai dengan dahsyat luar biasa. Tapi tidak demikian. Ibrani 3 ayat 12-19 mengatakan, waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan mengeraskan hati. Lalu di dalam kitab Ibrani ini kita melihat ada 4 konsekuensi bagi orang yang mengeraskan hati.
Yang pertama dikatakan membangkitkan amarah Allah. Lihat ayat yang berikutnya, saudaraku. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ini tadi. Orang yang tegar tengkuk, orang yang meremehkan peringatan Tuhan, membangkitkan amarah Allah. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Yang kedua, dimurkai Allah. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan yang ketiga, disumpahi Allah. Dan siapakah yang telah disumpahi? Ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Bukankah mereka yang tidak taat? Dan yang keempat, tidak mengalami tanah Kanaan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Perhatikan baik-baik. 4 konsekuensi ketika kita meremehkan peringatan Tuhan. Dan ini sudah dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga sebagian besar daripada mereka binasa. Yang pertama, membangkitkan amarah Tuhan saat kita meremehkan peringatannya. Yang kedua, dimurkai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, disumpahi oleh Allah. Dan yang keempat, tidak mengalami tanah Kanaan. Seandainya kita menurut kepada apa yang Tuhan katakan, waktu Dia berkata, menaburlah, maka kita menabur, maka kita akan menuai. Waktu Dia berkata, berilah, lepaskanlah pengampunan, dan kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan belas kasih-Nya. Teguran-teguran Tuhan adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Teguran Tuhan adalah tanda Allah mau memberikan kita keselamatan. Jangan remehkan teguran Tuhan yang datang lewat hamba Tuhan, lewat mimpi atau penglihatan, lewat orang-orang di sekitar kita, bahkan lewat firman-Nya yang Dia nyatakan kepada kita. Mari terus bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari, semakin dewasa, semakin hari, semakin taat dan tunduk